Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-28, 29 dan 30 dari surah Ar-Ra'd, ayat 28 hingga ayat yang ke-30 dari surah Ar-Ra'd, yaitu masih lagi menerangkan tentang orang-orang beriman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menggunakan akal fikiran mereka. Dengan menggunakan akal fikiran, mereka mengetahui yang benar itu benar, yang salah itu salah. Mereka mengetahui kebenaran, mereka menerima kebenaran. Kebenaran Allah sebagai Tuhan, kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul, kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah yang diterima oleh Rasulullah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Al-Quran, di dalamnya ada kebenaran, yaitu tentang hari akhirat sebagai hari pembalasan. Bahwasanya kehidupan yang dijalani di dunia ini bukanlah selama-lamanya, sampai masanya akan berakhir. Berakhir dengan kematian atau berakhir dengan kiamat, dan selepas itu akan ada pembalasan. Selepas kematian adalah pembalasan, pembalasan di alam barzakh, pembalasan di hari kebangkitan, dan terakhir sekali manusia ditempatkan di salah satu dari dua tempat yang disediakan, yaitu di dalam neraka untuk menerima hukuman ataupun di dalam surga untuk menerima kenikmatan. Nah, ini sudah diterangkan dari awal surah Ar-Ra'd sampailah ke ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sudah mengenal Allah, yaitu sebagai yang menerangkan, sebagai yang menjelaskan kebenaran melalui firman-firmannya, yaitu Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah, maka sepatutnya manusia apabila sudah mengenal Allah yang telah menurunkan kebenaran itu, maka hati manusia menjadi tenang. Karena apabila kebenaran telah kita ketahui dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mengikutinya, maka kita akan mendapatkan kebaikan, kita akan mendapatkan balasan kebaikan, dan itu adalah janji Allah. Nah, janji Allah itulah yang membuat kita menjadi tenang. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menunaikan janjinya.
Nah, orang-orang beriman dengan mengenal Allah, kemudian mengenal kebenaran yang telah Allah turunkan, yaitu berupa petunjuk yang diikuti, apabila diikuti akan mendapatkan kebaikan dan keselamatan. Itulah yang membuat hati orang-orang beriman menjadi tenang. Nah, ketenangan hati itu hanya akan didapatkan dengan keimanan. Apabila orang-orang kafir yang hanya di dalam hatinya ada hawa nafsu, kemudian dengan hawa nafsu itu mereka mengejar dunia, maka apakah hati mereka menjadi tenang? Tidak. Dengan hawa nafsu itu mereka menjadi gelisah, mereka menjadi takut. Nah, kalau tidak tercapai apa yang mereka inginkan, mereka menjadi sedih. Sementara orang-orang beriman tidak. Orang-orang beriman hati mereka menjadi tenang. Apa sebab? Sebab yang membuat tenang hati mereka itu adalah iman yang ada di dalam hati. Apapun yang mereka lalui, karena mereka beriman kepada Allah, maka itu adalah yang terbaik bagi hidup mereka. Mereka bukan mengejar kepentingan duniawi. Mereka percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, dan kehidupan di hari akhirat dalam menerima balasan itulah kehidupan yang sejati. Maka apabila mereka beramal saleh ketika di dunia ini dan mereka bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, apa yang perlu mereka takutkan? Yang perlu mereka khawatirkan kalau pada akhirnya mereka mendapatkan balasan kebaikan, dan itu adalah pasti karena sebagai janji Allah yang pasti ditunaikan. Dan andaikan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan di dunia ini, maka mereka tidak akan berkecil hati, tidak akan gelisah atau risau, karena memang bukan dunia menjadi tujuan. Dan andai pun yang tidak mereka sukai yang berlaku, memang membuat mereka menjadi sedih, tetapi sedih itu segera hilang karena mereka menjalaninya dengan sabar dan ridha. Nah, sabar dan ridha itu yang membuat mereka menjadi tenang. Jadi berbeda keadaan orang-orang yang beriman kemudian apabila dibandingkan dengan keadaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir hati mereka gelisah, risau. Sementara orang-orang beriman hati mereka tenang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam 3 ayat yang akan kita pelajari ini, bahwasanya orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah. Dalam ayat sebelum ini, di ujung ayat yang ke-28, mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah karena Allah memberi petunjuk kepada mereka. Dengan petunjuk itu mereka kembali kepada Allah, maka hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan terangkan pula bahwasanya di dalam tafsir bahwasanya mengingat Allah di sini juga maksudnya adalah membaca Al-Qur'an. Karena dengan membaca Al-Qur'an nanti akan memahami kandungan Al-Qur'an. Nah, dengan kandungan Al-Qur'an itu hati menjadi tenang. Karena Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Firman Allah yang isinya adalah petunjuk. Nah, ketika seseorang mengetahui petunjuk dan mengikutinya, itu membuat hati menjadi tenang. Sama dengan kita di jalan raya, apabila kita mengetahui petunjuk yang kita ikuti untuk menyampaikan kita ke tujuan, hati kita menjadi tenang. Lain hal apabila kita tersesat, tidak ada petunjuk, maka kita pun menjadi risau. Ini jalan ini bisa menyampaikan ke tujuan atau enggak ini? Atau semakin saya jauh dari tujuan, maka hati menjadi gelisah. Nah, ini juga kita akan fahami ayat ini melalui Al-Quran sebagai zikir yang menenangkan hati. Jadi ada zikir mengingat Allah dengan menyebut nama Allah, ada juga zikir yaitu dengan membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan Al-Quran. Maka kita orang-orang beriman
yang mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah dahulu kepada para sahabat, kemudian berikutnya sekarang kepada kita melalui para alim ulama yang menyampaikan Al-Quran kepada kita, maka hati kita menjadi tenang. Tetapi bagi orang-orang kafir, apakah hati mereka menjadi tenang apabila mereka mendengarkan Al-Quran? Tidak. Karena kekufuran yang ada dalam hati mereka, maka mereka menjadi gelisah, menjadi risau, karena mereka tidak percaya kepada kandungan Al-Quran yang berisi kebaikan, yang mengandung kebaikan, yang membawa kepada keselamatan. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman dan merugilah orang-orang yang kafir. Jadi ayat ini masih lagi menerangkan tentang dua kumpulan manusia di hadapan kebenaran, yaitu orang-orang yang menerima dan mengikuti kebenaran, orang-orang beriman, dan satu lagi orang-orang yang menolak dan mengingkari kebenaran, mereka adalah orang-orang kafir. Dari masa dahulu sepanjang zaman, mulai dari masa Rasulullah ada dua kumpulan ini sampai ke masa kita hari ini, masih ada dua kumpulan ini. Ya, masih. Maka kita sebagai orang-orang beriman dengan mempelajari ayat-ayat ini hendaknya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan dijaga keimanan kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memelihara keimanan kita itu sehingga kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas kebenaran yang telah kita ikuti ini, yang telah kita jaga dan pelihara selama ini, dan pasti kita akan diuji, dan mudah-mudahan kita berjuang dan berkorban untuk berada dan bersama dalam kebenaran ini, karena kita pasti akan diuji ketika kita menjalani kebenaran ini. Mudah-mudahan dengan pengajian-pengajian yang kita ikuti dengan sabar, dalam kesempatan ini 3 ayat, sebelum ini 3 ayat, 2 ayat, 1 ayat, dan sudah bertahun-tahun lamanya kita mempelajari ayat demi ayat dari kitab suci Al-Quran ini, mudah-mudahan akan menjadi sebab untuk kita tetap istiqamah di atas kebenaran ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat tadi sebagai pengantar, kemudian berikutnya kita akan sampaikan pula tafsirannya. Namun terlebih dahulu kita akan membaca dan menerjemahkan ayat yang akan kita tafsirkan supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha litatluwa 'alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa ilaihi ma'ab wa ilaihi matab. Ya. Kalau yang di atas tadi wa husnu ma'ab, yang sekarang pula ayat berikutnya wa ilaihi matab, taba yatubu matab. Kita terjemahkan ayat ini. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tenang hati mereka, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala, ketahuilah atau ingatlah, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah,
atau dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang atau tentram. Tenang boleh, tentram boleh. Orang-orang yang beriman dan tentram hati mereka dengan berzikir kepada Allah, ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram atau tenang. Ayat berikutnya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, tuba lahum, kebaikan atau kebahagiaan bagi mereka. Kebahagiaan bagi mereka, mereka bahagia sekali karena keimanan dan amal soleh. Wa husnu ma'ab, dan kesudahan atau tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik yang dimaksudkan adalah syurga. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ayat berikutnya, kadzalika, demikianlah, arsalnaka, kami mengutusmu wahai Muhammad, fi ummatin, kepada umat, qad khalat, yang telah berlalu, min qabliha, sebelumnya, sebelum umat itu, umat-umat. Nah, umat Nabi Muhammad yaitu umat yang mendengarkan langsung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada masa dahulu ketika Rasulullah menyampaikannya di kota Mekah dan di kota Madinah, dan sampailah ke hari ini yang dilanjutkan oleh orang-orang yang datang selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk sampai ke hari ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah berlalu umat-umat sebelum ini, yaitu ada umat yang dahulu menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam, sebelumnya lagi Nabi Musa alaihi salam, sebelumnya lagi Nabi Nuh alaihi salam. Litatluwa, supaya kamu wahai Muhammad membacakan, alaihim, kepada mereka, alladzi auhayna ilaika, yang kami wahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Supaya kamu membacakan Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, supaya kamu membacakannya kepada mereka. Wahum yakfuruna, wahum, padahal atau sedangkan mereka, yakfuruna, kafir, birrahman, kepada yang maha pengasih. Nah, mereka yang dahulu mendengarkan dakwah Nabi Muhammad langsung, yaitu di kota Mekah, dan dilanjutkan di kota Madinah, ada yang kafir kepada Allah yang maha pengasih. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, huwa, dialah Allah, Rabbi, Tuhanku, la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran, illa, kecuali huwa, dia, alaihi, kepadanya, tawakkaltu, aku bertawakal, wa ilaihi, dan kepadanya, matab, aku kembali. Demikianlah kami mengutusmu wahai Muhammad kepada umat yang telah berlalu sebelumnya, umat-umat, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka itu kafir kepada Allah yang maha pengasih. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, dialah Allah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Jadi ayat ini adalah ayat yang masih lagi menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang semestinya diingati. Nah, apabila Allah itu diingat, membuat hati menjadi tenang. Kemudian
apabila Allah Subhanahu wa taala yang diingati itu senantiasa diingat, yaitu dengan keyakinan di dalam hati dan amal soleh yang dilakukan, maka akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan di dunia dan juga nanti di hari akhirat di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah lah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sebagai rasul akhir zaman, dahulu kepada yang berada di kota Mekah, kemudian yang berada di kota Madinah, sampailah seruan itu kepada kita pada hari ini. Nabi Muhammad itu diutus adalah untuk membacakan Al-Quran yang isinya di dalam adalah kebenaran, akan tetapi banyak juga manusia yang mengkufurinya, maknanya menolak. Nah, bahkan mereka tidak percaya kepada Allah yang mengutus Nabi Muhammad, Allah yang Maha Pengasih Ar-Rahman, mereka kufuri. Maka Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka kebenaran, yaitu meskipun mereka menolaknya, disampaikan juga kebenaran kepada mereka, karena memang tugas Rasulullah adalah menyampaikan kebenaran. Mereka menolaknya, disampaikan lagi. Mereka menolaknya lagi, disampaikan lagi, karena tugas Rasulullah adalah terus menyampaikan kebenaran. Boleh jadi mereka menolaknya pada kali pertama, kemudian ketika disampaikan untuk kali yang kedua, mungkin ada yang menerimanya. Maka sebagai seorang pendakwah, jangan pernah berputus asa dalam menyampaikan dakwah. Mungkin kali ini mereka tidak menerima, tetapi mungkin pada kali yang lain mereka akan menerimanya. Maka ada yang awal-awal beriman kepada Rasulullah, tetapi ada yang kemudian baru beriman kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mulai dari awal menerima wahyu, kemudian terus menyampaikannya. Dalam berapa lama Rasulullah menyampaikannya? 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Sepanjang 23 tahun terus menyampaikan kebenaran, yaitu kebenaran yang paling pokok dan paling utama. Dan dari situlah kebenaran-kebenaran yang lain, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Nah, kalau sudah mempercayai Allah Tuhan yang sebenarnya, maka nanti akan mempercayai adanya malaikat, akan mempercayai kitab suci, akan mempercayai Rasul yang diutus, akan mempercayai hari akhirat sebagai hari pembalasan, dan akan mempercayai qada dan qadar, dan akan mempercayai apa saja yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu ringkasan dari apa yang akan kita tafsirkan. Jadi pengantar sudah, terjemahan ayat yang kita baca pun sudah, kemudian ringkasannya pun juga sudah. Nah, sekarang barulah penjelasan yang lebih terperinci. Pembahasan tentang 3 ayat ini akan kita fokuskan kepada ketenangan hati, disebabkan karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah dengan membaca firman-firman Allah, yaitu Al-Quran. Ayat yang ke-28, yaitu ayat yang pertama dari 3 ayat yang kita pelajari, menjelaskan bahwasanya orang-orang beriman, yaitu yang beriman kepada Allah, apabila beriman kepada Allah, maka akan beriman kepada malaikat, yaitu adanya malaikat, karena Allah yang memberitahukan adanya malaikat. Akan beriman kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah, karena Allah yang menurunkannya. Akan beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah, karena Allah yang mengutusnya. Beriman kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, karena Allah yang menetapkannya sebagai hari pembalasan untuk menegakkan keadilan. Kemudian akan beriman kepada qada dan qadar. Jadi
makna beriman di sini, orang-orang yang beriman bukan hanya beriman kepada Allah, tapi juga beriman dengan 6. Apabila rukun iman itu ada 6, maka beriman juga kepada 5 lagi rukun iman. Orang-orang yang beriman wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tenang hati mereka, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Tenang maknanya hilangnya kegelisahan. Tenang maknanya hilangnya ketakutan atau kekhawatiran. Nah, yang membuat hati itu gelisah, khawatir, takut adalah karena hawa nafsu yang ada di dalam hati. Karena hawa nafsu manusia itu tidak suka kepada perkara yang buruk. Nah, tidak suka kepada perkara buruk maknanya takut. Apa makna takut? Takut maknanya tidak suka kepada perkara yang buruk. Takut apa? Takut miskin. Takut apa? Takut sakit. Takut apa? Takut kecelakaan. Takut apa? Apa saja perkara yang buruk itu ditakuti oleh manusia. Padahal semua yang berlaku di dalam hidup kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada iman di dalam hati dan percaya kepada ketetapan Allah, maka tak perlu ada rasa takut itu lagi. Apa sebab? Sebab yang menetapkannya adalah Allah yang maha bijaksana. Pasti di sebalik apa yang tidak kita sukai itu ada kebaikan di dalamnya, maka hilanglah rasa takut. Jadi orang yang beriman dengan adanya iman di dalam hati, maka membuat hati mereka itu menjadi tenang. Orang beriman menjadi tenang hati mereka bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah yang menetapkan takdir mereka, Allah yang mengatur hidup mereka, Allah yang menguasai hidup mereka, karena Allah yang menciptakan mereka. Nah, itulah yang membuat hati orang-orang beriman itu menjadi tenang, yaitu keimanan yang ada di dalam hati mereka. Kemudian ada lagi satu lagi tafsir para ulama, yaitu bizikrillah di sini adalah bizikrillah, zikir. Karena perkataan zikir ini juga dipakaikan kepada Al-Quran. Maka bizikrillah di sini adalah dengan membaca Al-Quran. Orang-orang yang beriman menjadi tenang hati mereka dengan membaca Al-Quran. Karena perkataan zikir di dalam Al-Quran juga menerangkan tentang Al-Quran. Seperti Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, dalam ayat ini Allah menyebut Al-Quran itu dengan zikir. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu. Tetapi perkataan Al-Quran dalam ayat ini adalah zikir. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikir itu. Nah, maknanya zikir itu Al-Quran itu. Jadi apabila dalam ayat ini bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah, berarti dengan membaca Al-Quran. Karena apabila membaca Al-Quran, mengingat Allah, ya mengingat Allah juga, karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Maka kita ulang sekali lagi untuk tafsir yang kedua, orang-orang yang beriman dan menjadi tenang hati mereka dengan membaca Al-Quran. Bagaimana hati bisa menjadi tenang dengan membaca Al-Quran? Tadi kalau dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, karena Allah adalah yang menetapkan takdir, dan Allah yang menetapkan takdir itu adalah yang maha bijaksana. Maka pasti yang Allah tetapkan itu ada kebaikan di dalamnya. Ini apabila kita bawa kepada mengingat Allah, mengenal Allah yang maha bijaksana dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah. Tetapi apabila membaca Al-Quran, bagaimana pula hati menjadi tenang? Maka pertama, karena ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapat petunjuk. Karena Al-Quran itu isinya adalah petunjuk. Kalau kita mengetahui petunjuk dan kita mengikuti petunjuk yang telah kita ketahui itu,
yang akan menghantarkan kita ke tujuan, maka itulah yang membuat hati kita menjadi tenang. Seperti yang kita sampaikan tadi, kita mau sampai ke suatu tempat, kemudian kita mengetahui petunjuk jalan untuk sampai ke tempat tersebut. Ada petunjuk, yaitu petunjuk jalan yang akan kita ikuti. Maka dengan mengetahui petunjuk dan kita mengikuti petunjuk tersebut, maka di sepanjang perjalanan itu hati menjadi tenang. Apa sebab? Tak berapa lama lagi nanti saya akan sampai ke tujuan, karena petunjuk yang saya ikuti ini adalah petunjuk yang benar. Petunjuk ini apabila saya ikuti, maka akan membawa saya ke tujuan yang saya inginkan. Maka hati menjadi tenang. Lain hal apabila seseorang itu tidak mengetahui petunjuk, hilang petunjuk di tengah jalan, dia ingin sampai ke suatu tempat tapi tak tahu petunjuk untuk sampai ke tempat tersebut, tersesat, mau belok kanan atau belok kiri, maka bagaimana hati? Tenang atau gelisah? Gelisah. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran, dia mendapatkan petunjuk, kemudian dia ikuti petunjuk tersebut, itu yang membuatnya menjadi tenang, hatinya menjadi tenang. Ini dia yang Allah perintahkan, saya akan lakukan. Ini dia yang Allah larang, saya tak akan buat. Ini yang halal, saya akan ambil. Ini yang haram, saya akan jauhi. Maka dengan mengikuti petunjuk tersebut, dengan mengambil yang halal-halal saja dan meninggalkan yang haram, inilah yang akan menyampaikan saya ke surga sebagai tujuan dari perjalanan hidup saya ini. Hatinya menjadi tenang ketika membaca Al-Quran, karena ia mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tersebut. Ada satu lagi penjelasan, mengapa hati menjadi tenang ketika membaca Al-Quran? Karena boleh jadi yang membaca Al-Quran itu dia tak faham kandungan Al-Quran itu. Dia bukan orang Arab, sementara Al-Quran berbahasa Arab dan dia tidak menguasai bahasa Arab, tetapi hatinya menjadi tenang juga. Bagaimana bisa hatinya menjadi tenang sementara dia tidak memahami kandungan Al-Quran? Rupanya yang buat hatinya menjadi tenang karena ia mengenal Allah sebagai yang berfirman. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah, kemudian dia mengenal Allah yang berfirman, maka apabila mengenali Allah yang maha bijaksana, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha memberikan rahmat kepada hambanya, siapa hambanya? Yaitu yang membaca firman-Nya, maka dengan itu saja hatinya sudah menjadi tenang. Jadi apabila tidak memahami pun tetapi mengenali Allah yang berfirman, itu sudah cukup membuat hatinya menjadi tenang. Apalagi Allah janjikan, yaitu setiap huruf yang dibaca itu ada 10 pahalanya. Alif Lam Mim itu 3 huruf, berarti ada 30 pahalanya. Maka ketika dia membaca, karena dia mengenal Allah yang akan memberikan balasan dari bacaan yang ia baca, maka hatinya menjadi tenang. Apa sebab? Sebab dia mendapatkan kebaikan dari setiap huruf yang ia baca. Dan balasan kebaikan itu bukan hanya di akhirat saja, tetapi juga di dunia ini. La'allakum turhamun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah, diam, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Maka dia pun ketika membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran, maka dia mengenal Allah yang memberikan rahmat. Itu sudah cukup untuk membuat hatinya menjadi tenang, karena dia mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang ia lakukan. Kemudian satu lagi, apabila dia membaca Al-Quran, hatinya menjadi tenang karena Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad
kemudian Nabi Muhammad itu membacakan pada masa dahulu, kemudian pada masa sekarang dilanjutkan oleh para alim ulama yang menyampaikannya kepada kita, maka hati kita menjadi tenang karena inilah dahulu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang beriman, dan orang-orang beriman mendapatkan kebaikannya, dan itu pula yang sekarang saya baca dan yang dibacakan kepada saya, maka saya pun akan mendapatkan kebaikan sebagaimana dahulu para sahabat mendapatkannya. Itu yang membuatnya hatinya menjadi tenang. Orang-orang yang beriman dan menjadi tenang hati mereka dengan berzikir mengingat Allah, atau dengan membaca Al-Quran, atau mempelajari Al-Quran, atau mengamalkan kandungan Al-Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala, ketahuilah, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Ini diulang sekali lagi. Nah, mengapa ada pengulangan seperti ini? Pengulangan seperti ini adalah untuk memberikan penekanan. Satu, penekanan. Jadi untuk menekankan pentingnya apa yang disampaikan, maka diulanglah 2 kali, yaitu untuk mendapatkan ketenangan hati, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Atau tafsiran yang kedua tadi, untuk mendapatkan ketenangan hati, bacalah Al-Quran. Kemudian satu lagi yang perlu kita perhatikan, apabila kita lihat ayat ini, kata tatma'innu, tenang. Di sini dalam bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang. Maka ulama tafsir menjelaskan, karena 2 kali diulang kata tatma'innu, tenang dengan mengingat Allah, dan kata yang digunakan adalah kata kerja bentuk sekarang yang berlanjutan, maka maknanya adalah apabila orang beriman itu mengingat Allah, hatinya menjadi tenang, kemudian mengingat Allah lagi, maka hatinya bertambah tenang. Apabila mengingat Allah lagi, maka hatinya bertambah-tambah lagi ketenangan. Artinya apabila terus senantiasa mengingat Allah, tak pernah putus, maka ketenangan itu bukan berada di satu keadaan, tidak. Ketenangan itu bertambah-tambah, maka keadaannya menjadi lebih tenang. Jadi makna ayat ini adalah anjuran kepada kita supaya jangan berhenti dalam mengingat Allah. Artinya terus senantiasalah mengingat Allah, karena dengan senantiasa mengingat Allah, hati menjadi tenang dan akan terus tenang dan akan lebih tenang. Jadi kalau tidak tenang juga macam mana, Ustaz? Saya sudah berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilah. Bermakna ada masalah pada keimanan. Sebab apabila seseorang umpamanya subhanallah, maha suci Allah, ketika seseorang berzikir mengingat Allah dengan kalimah subhanallah, maha suci Allah, maknanya Allah yang jauh dari sifat kurang, maka tidak akan mungkin ada ketakutan, kegelisahan, kesedihan di hati. Karena makna maha suci itu maknanya Allah mampu melakukan apa saja. Yang kita katakan mustahil pun, atau yang kita fikirkan mustahil pun, apabila Allah yang memberlakukannya, berlaku. Siapa dahulu yang berada dalam perut ikan, kemudian bertasbih mensucikan Allah? Subhanallah yang disebut ketika dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Meskipun hamba sekarang dalam perut ikan, kalau ikut hukum akal, hukum kebiasaan, tak mungkin lagi akan kembali ke darat, sudah dalam perut ikan. Tetapi ya Allah, Engkau adalah zat yang maha berkuasa, yang apabila Engkau dengan kuasamu
mengembalikan hamba ke darat, meskipun hamba sekarang dalam perut ikan, hamba akan dapat kembali ke darat, sebab Engkau ya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Maka Allah dengan kuasa mutlak yang ada padanya mengembalikan Nabi Yunus ke darat. Nah, apabila kita mengingat Allah yang maha berkuasa itu, apa yang tak akan terselesaikan kalau kita memiliki masalah? Nah, yang membuat kita gelisah itu kan masalah kita. Nah, sekarang apa yang tak akan terselesaikan kalau yang menyelesaikannya itu adalah Allah? Tak ada yang tak akan terselesaikan. Masalah hutang kah, penyakit kah, apa saja, musuh yang banyak lah, kedengkian di sana sinilah. Macam mana menghadapi semua ini? Hadapilah bersama dengan Allah yang maha berkuasa. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa bik. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan darimu ya Allah. Allahu Akbar, Engkaulah yang maha besar. Itu yang membuat hati menjadi tenang dengan mengingat Allah. Itu makna bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala, ingatlah, ini adalah adatut tanbih. Maknanya adalah kata yang digunakan supaya kita memperhatikan. Nah, jadi jangan sampai tidak memperhatikan. Apalagi ayat itu ayat yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu pengulangan. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Diulang 2 kali, ada pula kata dan ingatlah, bermakna jadikan sebagai peringatan. Jangan sampai lalai, jangan sampai lupa. Ingat Allah, hati menjadi tenang. Maka apabila gelisah, risau, ingat Allah. Masuk ke ruang operasi, gelisah, ini akan sembuh tidak saya dengan penyakit saya ini? Akan sembuh tidak saya dari penyakit saya ini? Saya sudah tua, kata dokter operasi ini 50-50. Keberhasilannya setengah-setengah. Maka jangan lupa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan penyakit, yang memudahkan segala kesusahan, yang akan menghilangkan kemudaratan. Maka berzikirlah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ulanglah berkali-kali, hati akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. Berikutnya lagi, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu adalah sifat orang-orang beriman. Orang-orang beriman, mereka mengingat Allah, hati mereka menjadi tenang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula menjanjikan bagi orang yang beriman, kemudian dia berzikir mengingat Allah. Berzikir mengingat Allah itu adalah beramal saleh, maka Allah janjikan untuk mereka balasan kebaikan. Tuba lahum. Balasan kebaikan itu dalam ayat yang ke-29 yaitu digunakan kata tuba. Tuba dari kata tayyibun. Tayyibun itu maknanya kebaikan. Kebaikan mendatangkan kebahagiaan. Maka ada yang menerjemahkan tuba di sini kebahagiaan. Tayyibun kebaikan mendatangkan kegembiraan. Ada juga yang menerjemahkannya dengan kegembiraan. Maka silahkanlah, tapi kita fahami dahulu makna asal dari kata tuba itu adalah dari perkataan tayyibun. Sebenarnya adalah tuiba. Waw itu sebenarnya asalnya adalah ya. Mengapa ya itu diganti menjadi waw, menjadi tuba? Asalnya kan tuiba. Karena susah betul untuk membaca tuiba. Maka disebutlah dalam kajian tajwid kullibat al-ya'u wawan. Maka digantilah ya menjadi waw sehingga kita membacanya dengan mudah tuba. Maknanya kebaikan, kebahagiaan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh.
Kalau disebut iman dan amal saleh bergandengan, berarti yang dimasukkan dengan iman adalah kepercayaan yang ada dalam hati. Kemudian amal saleh yaitu apa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Apa yang dilakukan oleh anggota tubuh? Lidah yang berzikir, amal saleh. Bahkan mata yang memandang, telinga yang mendengar, kemudian kaki yang melangkah, badan kita yang kita hadirkan dalam majelis ilmu ini adalah amal-amal saleh. Apalagi tangan yang memberikan harta yang kita miliki, membantu orang lain yang memerlukan adalah amal saleh. Yang beriman dan beramal saleh, Allah janjikan untuk mereka tidak sia-sia keimanan yang ada dalam hati dan amal saleh yang telah dilakukan, sekecil apapun, kemudian tersembunyi dari pandangan manusia sekalipun, tidak akan disia-siakan, karena tuba lahum. Tuba di sini posisinya, kedudukannya adalah sebagai khabar. Khabar ada mubtada, ada khabar. Maknanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, apa bagi mereka? Nah, balasannya adalah kebahagiaan, kebaikan yang banyak bagi mereka, wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Apabila tempat kembali yang baik itu berkaitan nanti di hari akhirat, yaitu surga, maka tuba lahum di sini adalah kebaikan yang didapatkan di dunia. Nah, jadi orang yang beriman dan beramal saleh, kebaikan itu bukan hanya didapatkan di akhirat saja, tetapi juga didapatkan di dunia. Kita pun selalu berdoa minta kebaikan di dunia dan juga minta kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dengan pernyataan, dengan penyampaian yang jelas di ayat yang ke-29, hati menjadi tenang. Apa sebab? Sebab ayat ini adalah pengkhabaran yang isinya adalah janji dari Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya bagi mereka kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, yaitu dengan dikembalikannya mereka ke dalam surga sebagai tempat kediaman yang terbaik. Dikembalikan ke dalam surga, berarti pernah kita berada dalam surga. Karena kata dikembalikan ini, tempat kembali, berarti pernah dahulu kita di situ. Umpamanya kembali ke Pekanbaru, berarti pernah kita berada di Pekanbaru? Pernah. Kalau tidak, tidaklah tepat kata kembali. Pergi ke Pekanbaru, kalau tak pernah pergi ke Pekanbaru, tak pernah berdiam di Pekanbaru, maka kita sebut pergi ke Pekanbaru, pergi ke Jakarta. Tapi kalau kembali ke Jakarta, berarti berdiam di Jakarta. Pergi kemana umpamanya, kemudian setelah itu kembali ke Jakarta, kembali ke Pekanbaru, kembali ke surga. Berarti pernah berdiam dalam surga? Pernah. Tapi bukan kita yang berdiam surga, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Nah, pernah dahulu di dalam surga, kemudian diturunkan dari surga ke dunia, ke bumi ini, maka kembali lagi ke surga. Nah, jadi sudah pernah kita bahaskan dahulu, dengan diciptakannya manusia itu di dalam surga, kemudian dikeluarkan dari surga, membangunkan harapan pada diri manusia bahwasanya apabila mereka mengikuti petunjuk, maka mereka akan kembali ke tempat dahulu mereka pernah berdiam di sana. Makna mereka di sini adalah bapak atau nenek moyang mereka dahulu berada di sana, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Jadi ada harapan karena pernah dahulu berdiam di sana. Jadi dengan pernah berdiam di dalam surga itu dahulu, ada harapan untuk dapat kembali. Tapi untuk kembali mestilah mengikuti petunjuk. Bagaimana untuk mendapatkan petunjuk? Bacalah kitab suci. Maka Nabi Muhammad diutus untuk membacakan kitab suci yang isinya adalah petunjuk supaya dapat kembali ke dalam surga. Ayat berikutnya,
Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam. Demikianlah kami mengutusmu wahai Muhammad pada umat yaitu dahulu adalah yang berada di kota Mekah, penduduk kota Mekah. Kalau ayat ini adalah ayat Makkiyah, berarti yang dimaksudkan dengan umat yang Rasulullah diutus kepada mereka pada masa dahulu itu adalah orang-orang yang ada di kota Mekah, penduduk kota Mekah. Tapi umat Rasulullah itu bukan hanya yang berada di kota Mekah, yang berada di kota Madinah, dan siapa saja manusia sampai ke akhir zaman yang mengikuti Rasulullah adalah termasuk kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami mengutusmu wahai Muhammad pada umat dan telah berlalu umat-umat sebelumnya. Oh, bermakna banyak umat-umat dari manusia ini semenjak dahulu. Oh ya, ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Ibrahim, ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa, dan ada umat Nabi Muhammad. Setiap Rasul itu ada umat masing-masing. Nah, kita ini umat yang terakhir, yaitu dari Rasul yang terakhir. Telah berlalu umat-umat yang sebelumnya. Apa maksud dari penyebutan telah berlalu umat-umat sebelumnya? Maksudnya adalah sebagaimana Rasul-Rasul yang dahulu telah diutus kepada umat-umat mereka, maka kamu wahai Muhammad telah diutus kepada umatmu yang sekarang ini. Bermakna Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, kalau umat-umat yang terdahulu itu menolak kebenaran yang dibawa oleh rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka dan mereka dibinasakan, maka kamu wahai umat yang sekarang, apabila kamu juga menolak kebenaran yang dibawa oleh rasul yang diutus kepadamu sekarang, maka nasibmu akan sama seperti nasib umat-umat terdahulu. Itu makna ayat ini. Demikianlah apabila kami mengutusmu wahai Muhammad kepada umat yang telah berlalu umat-umat sebelum mereka, maka apabila umat-umat sebelum mereka itu menolak kebenaran mereka dibinasakan, maka umatmu wahai Muhammad apabila menolak kebenaran akan juga dibinasakan seperti umat-umat yang terdahulu. Itu makna kata demikianlah. Karena makna demikianlah itu berarti ada keserupaan. Keserupaan dalam hal apa? Dalam hal pembalasan. Kalau buat perbuatan yang sama, maka akan mendapatkan akibat yang sama, hukuman yang sama, siksaan yang sama. Berarti ayat ini adalah ayat ancaman. Ya, pangkal ayat ini adalah ayat ancaman, ayat peringatan. Maka kita pula sebagai umat di akhir zaman ini yang telah diutus kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu para sahabat atau manusia yang hidup pada masa Rasulullah dahulu langsung menerimanya dari Rasulullah. Kalau sekarang kita ini melalui perantaraan alim ulama yang menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila kita melakukan perbuatan pengingkaran seperti yang dilakukan oleh kaum yang terdahulu, maka akibat yang akan kita terima sama seperti akibat yang diterima oleh kaum-kaum yang terdahulu atau umat-umat yang terdahulu. Litatluwa alaihimul ladzi auhayna ilaik, supaya kamu wahai Muhammad membacakan Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad diutus adalah untuk membacakan Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad sebagai Rasul, wa ma alaina illal balaghul mubin. Setiap Rasul yang diutus adalah untuk menyampaikan wahyu yang mereka terima. Mereka terima wahyu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Mereka menerima wahyu, kemudian mereka sampaikan. Yang isinya adalah petunjuk.
yang isinya adalah kebenaran. Kalau disebut petunjuk, yang menghantarkan kepada tujuan, yaitu redha Allah, yaitu syurga. Kalau disebut kebenaran, bermakna itulah yang mesti diterima untuk mendapatkan kebaikan. Wahum yakfuruna birrahman, sedangkan mereka kafir kepada yang Maha Pengasih. Dahulu Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, membacakan ayat Al-Quran kepada penduduk kota Mekah. Kemudian Allah menerangkan, wahum, sedangkan mereka penduduk kota Mekah itu yakfuruna birrahman, mereka tak percaya kepada Ar-Rahman. Kalau disebut kata Ar-Rahman, dari kata rahmat berarti maksudnya adalah Allah yang memberikan rahmat. Allah yang memberikan rahmat, Allah yang memberikan makanan kepada manusia. Allah yang memberikan rahmat, Allah yang memberikan minuman kepada manusia. Allah yang maha memberikan rahmat adalah yang memberikan pasangan hidup, apalagi keturunan, apalagi kesehatan badan, apalagi kendaraan yang ditundukkan, apalagi banyak sekali yang diterima oleh manusia selama hidup adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kalau manusia menggunakan akal fikiran dengan baik, tidak akan mungkin mengkufuri Allah Ar-Rahman. Kita ini bisa bernafas ini, dapat menarik udara dan menghembuskannya kembali, ini karena Allah yang Maha Pengasih. Allah buat jantung kita ini berdenyut. Apabila Allah membuat jantung ini berhenti berdetak, mampu kita bernafas? Tidak. Kita sendiri mampu kita membuat diri kita ini bernafas? Tidak. Kita tak punya kuasa apa-apa. Yang berkuasa sepenuhnya ke atas diri kita adalah Allah. Maka apabila orang menggunakan akal dengan baik, tidak akan mungkin mengkufuri Allah yang memberikan rahmat kepadanya. Tapi bagaimana? Ada orang kafir itu mengkufuri Allah Ar-Rahman, bermakna mereka tidak menggunakan akal fikiran. Bagaimana akal fikiran mereka itu tidak mereka pakai, tidak mereka gunakan? Disebabkan karena hati mereka itu penuh atau dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sudah menguasai hati, maka akal akan terpinggirkan. Akal itu sudah tidak berfungsi lagi. Allah yang memberikan makanan, kemudian Allah diingkari. Allah yang memberikan keselamatan, kemudian Allah pula yang diingkari. Sudah kita terangkan sebelum ini. Baru mereka sadar, mereka ingat, mereka mengakui Allah sebagai yang memberi keselamatan kalau sampai masanya, umpamanya ketika mereka berlayar di laut, kemudian padahal di darat mereka menyembah berhala. Tetapi ketika mereka berlayar di laut, datang ombak besar, angin kencang akan menenggelamkan kapal mereka. Ketika itu mereka, kepada siapa mereka meminta bantuan, meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta keselamatan? Apakah kepada berhala yang mereka sembah di darat? Mereka mengenal Allah, tapi pada keadaan terdesak saja. Mengapa dalam keadaan biasa mereka mengingkari Allah? Disebabkan karena hawa nafsu yang menguasai hati. Maka diingatkanlah kepada mereka, wahai Muhammad, qul, katakan perkataan berikut ini, huwa rabbi la ilaha illa huwa, dialah Allah Tuhanku. Disebut Rabbi, Tuhan yang menciptaku, yang mengatur hidupku, yang melindungiku, yang menolongku, yang menyelamatkanku. Maka Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka dengan penggunaan kata aku, supaya mereka juga menggunakan kata yang sama, supaya mereka juga mengatakan, dialah Allah Tuhanku yang menciptakanku, yang mengatur hidupku, yang memberikan makan kepadaku, yang menyembuhkan penyakitku. Mestinya begitu. Jadi Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan kebenaran itu kepada mereka. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kemudian Rasulullah juga diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran, yaitu apabila kita berusaha, maka yang akan menentukan hasil usaha itu bukan kita.
Yang menentukan hasil usaha itu adalah Allah. Maka kita menyerahkan apa yang sudah kita usahakan itu kepada Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku serahkan urusanku. Maknanya aku sudah berusaha, aku serahkan usahaku ini, hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi matab, dan kepadanya aku akan kembali. Maknanya adalah aku jalani hidup di dunia ini dan aku hanya berusaha, dan usaha itu adalah bernilai ibadah dan ada balasan kebaikannya, dan ketika kembali kepada Allah aku akan menerima balasannya. Jadi ayat ini menerangkan tentang kebenaran, yaitu kebenaran yang paling penting, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Kemudian Allah sebagai manusia menyerahkan urusan kepadanya, dan Allah sebagai tempat kembali manusia. Jadi kebenaran itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan juga yang disampaikan oleh Rasul-Rasul yang terdahulu. Tinggal lagi manusia menerimanya atau tidak menerima. Manusia menjadi beriman, kemudian dengan keimanan itu mereka beramal saleh, maka kembali kebaikan kepada diri mereka. Apabila mereka tidak beriman, mereka abaikan kebenaran itu, padahal akal fikiran apabila mereka gunakan, mereka pasti akan menerima kebenaran tersebut, tapi mereka sia-siakan akal fikiran. Kemudian mereka mengikuti kehendak hawa nafsu, maka mereka mengkufuri kebenaran, mengingkari kebenaran, maka kesudahan mereka adalah seperti yang diterangkan dalam ayat sebelum ini, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Walahum su'uddar ulaika lahumul la'nah, ke atas mereka itu laknat Allah, dan bagi mereka itu seburuk-buruk kediaman nantinya di dalam neraka. Oh, berarti ayat yang kita pelajari ini tentang kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini, yaitu di antara dua pilihan, yaitu menerima kebenaran atau menolak kebenaran. Menerima kebenaran berhasil dalam ujian, menolak kebenaran gagal dalam ujian. Dan kebenaran itu telah Allah turunkan, yaitu melalui firman-Nya, kitab suci Al-Quran. Nah, tentang kehebatan Al-Quran sebagai yang menyampaikan kebenaran, sebagai yang menjelaskan kebenaran, akan diterangkan dalam ayat yang berikutnya. Nah, jadi ayat ini ayat yang menerangkan tentang Al-Quran sebagai petunjuk Allah yang di dalamnya diterangkan kebenaran, dan itu apabila kita baca, kita ketahui kandungannya, kita ikuti, membuat hati kita menjadi tenang. Ketahuilah, dengan membaca Al-Quran hati itu menjadi tenang. Membaca Al-Quran juga mengingatkan kita kepada Allah, karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.